Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Perkenalkan, nama saya Dandika Astrada Yamandaka Permana, NPI 1461-9010. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Bayaji Pamungkas dari Prodi Teknik Informatika dengan NPI 14619.018. Perkenalkan, nama saya Gurga Manik dari Teknik Informatika NPI 14619000025. Perkenalkan, nama saya Risma Auna dengan NPI 14619.027. Perkenalkan, nama saya Wahyu Danis Setiawan dengan NBI 146190049. Baik, contoh soal pertama akan saya sampaikan selaku ketua. Di sini terlihat contoh soal dasar probabilitas dan statistika. Contohnya yaitu terdapat sebuah soal yang menjelaskan tentang siswa dari sekolah A memiliki 4 dari 10 nilai UAS yang di bawah KKM. Nilai tersebut diantaranya nomor 1 nilainya 80, yang kedua 76, yang ketiga 42, yang keempat 53, yang kelima 75, yang keenam 33, yang ketujuh 65, 8 92, 9 47, dan yang ke-10 yaitu 88. Yang ditanyakan di sini yaitu tentukan mean atau nilai rata-rata dan nilai min atau max dari nilai siswa di atas. Sebelumnya kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan RStudio. Untuk mencari mean atau nilai rata-rata cukup menggunakan vektor atau bisa disebut dengan vec ya. Saya di sini menggunakan vec 1 karena awal menggunakan 1. Kita masukkan nilai anak tersebut satu persatu di sini. Yang pertama nilainya 80 dan seterusnya. 10. Yang kedua 76. Yang ketiga 42. Yang keempat 53, yang kelima 75. Seperti ini. Setelah kita masukkan semua nilainya, kita cukup memblok semua. Setelah itu kita pencet run. Nah, di sini terlihat bahwa nilai tersebut sudah di-copy. Kita lihat apakah sudah sama semua atau belum. Kalau sudah, kita tinggal cari meannya. Yaitu rumusnya mean dalam kurung X1. Mean yaitu nilai rata-rata ya. Jadi di sini kita cari nilai rata-rata dari nilai anak tersebut, yaitu bisa dibilang X1. Setelah itu cukup kita blok, setelah itu kita run, hasilnya 65,1. Jadi nilai rata-rata dari anak tersebut yaitu 65,1. Setelah itu kita cari nilai min dan max-nya. Nilai min cukup kita cari di konsol, tidak perlu di sini ya. Kita ketik min dari X1. Hasilnya 3,3. Hasilnya 33. Kita lihat di sini nilai terkecil yaitu 33. Sekarang kita cari nilai max dari X1. Kita lihat di sini 92. Sudah benar kan? Ya udah, sekian
tutorial dari saya. Terima kasih. Ya, lanjut ke saya. Kita akan mulai dari contoh soal nomor 2. Yang pertama kita tunjukkan dulu soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang mata dadu yang lebih dari 4. Maksudnya itu mata dadunya ada 4 ya. Ini cara menjawabnya seperti ini. Ini ada PA, PB, dan PA irisan B. PA ganjil itu dari mata dadu yang 6 tadi, itu ada 1, 3, dan 5. Jadi totalnya itu 1, 3, dan 5 ini ada 3 ya. 3 per 6 mata dadu tadi, jadi 3 per 6. 3 per 6 disederhanakan 1 per 2 atau setengah 0,5. Kalau untuk PB, itu adalah angka yang lebih dari 4. Contohnya mata dadunya tadi ada 5 dan 6, itu lebih dari 4. Jadi kalau dijadikan ini 2 per 6 ya. Lalu hasilnya 0,333 ini. Lalu PA irisan B itu adalah mata dadu ganjil dan lebih dari 4. Jadi yang ganjil dan lebih dari 4 ya. Kan 6 kan masih genap. Jadi hasilnya ada 5. Nah, 5 itu 1 per 6 atau kalau disederhanakan 0,11667 ini. Dan ini rumusnya. PA per B sama dengan PA irisan B per PA sama dengan 1 per 6 dibagi setengah, hasilnya 1 per 3 atau ini. Lalu kita lanjut ke RStudio ya, lanjut ke RStudio. Di RStudio ini kita harus mendeklarasikan dulu. Bentar, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu yang tadi ya. Jadi tadi ada PA itu sebut saja A sama dengan tadi setengah ya, 0,5. Langsung muncul ke value di sini. Lalu kita mendeklarasikan yang PB-nya tadi. Untuk PB tadi ada 0,3. 3-nya 6 kali. Langsung masuk ke sini. Lalu yang P potongan A dan B tadi, irisan A dan B tadi, hasilnya 0,16667. Lalu kita langsung mendeklarasikan lagi rumusnya, rumus perhitungannya tadi. Atau sebut saja F. F sama dengan C dibagi A. Langsung muncul di sini. Dan di sini kita tinggal menulis lagi diketahui A, B, C. Di sini kan langsung ke rumus saja ya. F sama dengan A salah, mohon maaf. C bagi A 0,167 bagi. Ini untuk menampilkan yang di konsol itu hasil ekspornya sama dengan salah, mohon maaf. Ya, selesai. Kalau sudah, kita langsung run dan hasilnya langsung muncul di sini. Sekian dari presentasi saya tentang probabilitas. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Lanjut ke orang selanjutnya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas rangkaian dasar. Di sini ada soal, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning, 2 bola putih, dan 3 bola hijau.
peluang terambil bola putih. Nah, dari di sini pertanyaan itu adalah mencari peluang terambilnya bola putih. Dan di sini kita memakai rumus yang kita tulis di RStudio ya. Jadi rumusnya itu kita ketik dulu F sama dengan NS-nya itu kan kalau kita di tulisan, kalau kita tulis dari buku itu kan rumusnya itu F N dalam kurung A per N dalam kurung S. Jadi kita pertama itu kita buka kurungnya dulu. Jadi di soal itu terdapat 5 bola kuning, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Nah, kita masukkan dulu 2 bola putihnya karena kita mencari peluang terambilnya bola putih. Jadi kita masukkan dulu ke RStudio-nya 2. Kita kasih garis miring atau kita bisa disebut per. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke soalnya. Untuk mencari N dalam kurung S, berarti kita harus mencari total keseluruhan bolanya, yaitu 5 tambah 2 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 10. Kita tulis di sini RStudio 10. Setelah itu, kalau rumusnya sudah selesai, sama hasilnya sudah selesai, kita tulis di bawahnya itu adalah get buat menunjukkan hasil dari permasalahan dari jawaban tadi. Jadi kita buka dalam kurung, ya. Kita kasih 2 hasil N, F, P2 garis miring N. Nah, jadi di sini adalah perintah buat untuk menghasilkan dari rumus ini atau soal ini. Jadi kita drag semuanya, kita klik run. Jadi hasil dari soal yang dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Peluang terambilnya bola putih itu adalah 0,2 atau 1/2. 1/5. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman kami dari kelompok ini. Oke, lanjut pada soal nomor 4. 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Nah, pada soal ini kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1. Terjadi setelah kemunculan jumlah mata dadu kurang dari 4. Jadi cara menjawab soal ini sebagai berikut. Nah, misalkan A sama dengan kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4, bisa kita tulis seperti ini. Setelah itu kita gunakan rumus BA sama dengan NK per NS. Dengan jumlah kemungkinan muncul mata dadu itu adalah 3. Maka kita tulis 3 per 36. 36 ini dari jumlah mata dadu, kan ada 2 mata dadu, itu kita kalikan. 6 kali 6 hasilnya 36. Perlu diingat, jika 2 dadu dilempar, maka ruang sampelnya 36. Nah, maka kita tulis 36 di sini. Terus lanjut, B kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1. Dan 1 dengan 1 dan 1 dengan 2. Maka kita tulis A irisan B sama dengan 1 dengan 1 dan 1 dengan 2, maka nilai kemunculan adalah 2. Kita menggunakan rumus B dalam kurung A irisan B sama dengan 2 per 36. B dalam kurung B himpunan A sama dengan kita masukkan rumus B dalam kurung A irisan B per PA. Nah, jadi kita langsung masukkan dari rumus yang kita tulis di atas ini, kita masukkan ke sini. 2 per 36 per 3 per 2 per 36 per 3 per 36 dengan hasilnya 2 per 3. Jadi, besar peluang kemunculan mata dadu pertama sama dengan 1 adalah 2 per 3. Nah, lanjut. Oke,
kita buka aplikasi RStudio, lalu kita masukkan rumus-rumus dari soal nomor 4. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu. PA kita anggap aja sebagai A. A sama dengan 0,083. Dari mana? Dari 36 per 3. Dari 3 per 36 tadi kita jadikan desimal, hasilnya 0,083. Lalu kita ambil PB. Kita anggap aja B, kita tulis B, dan kita jadikan desimal menjadi 0,055 dari 2 per 36. Bisa kita lihat akan muncul pada value. Nah, seperti ini. Nah, baik, setelah itu kita masukkan rumus. Rumus dari peluang yang terjadi kita buat variabel F sama dengan sama dengan B per A. Oke. Nah, nanti hasilnya akan muncul 0,0662. Nah, oke, kita bisa ketikkan di komen di atas ini. Kita awali dengan kurung kurawal. Lalu kita tuliskan rumusnya tadi, F sama dengan dalam kurung B per A. Nah, lalu kita masukkan angka dari B, yaitu adalah 0,055 per 0,083. 0,083. Oke. Setelah itu kita akan tampilkan dan kita bisa ketikkan cat dalam kurung hasil dari F dalam kurung 0,055 per 0,083. Nah, untuk yang bertanya, apa itu /n? /n adalah untuk supaya nanti hasilnya bisa urut ke bawah. Nah, setelah selesai, kita coba run. Nah, maka akan muncul hasilnya di kolom konsol di bawah ini. Dan bisa kita cocokkan pada nilai value di atas, nyata sana. Baik, sekian, terima kasih. Kita lanjut soal nomor 5. Kita akan membahas soal nomor 5. Di sini soal berbunyi sebuah perusahaan berencana memilih karyawannya untuk mengikuti pelatihan. Ada 7 calon pria, 4 dari bagian personalia dan 3 dari bagian EDP. Dan 3 calon wanita, 1 dari personalia dan 2 dari bagian EDP. Hitunglah peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat di bagian EDP. Kita misalkan di sini adalah jumlah karyawan yang di bagian EDP baik pria atau wanita dengan total 5 orang. B. Di sini adalah jumlah pria yang terpilih di bagian EDP yaitu dengan total 3. Dan S di sini adalah jumlah seluruh karyawan baik wanita atau pria dengan total 10 orang. Mari kita masukkan ke program R. Kita deklarasikan A. Kita isi dengan kalimat B. Kita isi dengan angka 3. Dan S kita isi dengan angka 10. Saya menggunakan P dan untuk melakukan persamaan P sama dengan dalam kurung A per B. Dan hasilnya adalah 1,66 dan Q sama dengan A per C keliru. Jangan aja dikat. Jangan. Astaga. Right. Aja di pos. Ada. Kita deklarasikan A sama dengan 5
B isinya 3, S isinya 10. Saya menggunakan P untuk melakukan persamaan, yaitu P sama dengan A per B yang hasilnya 1,66 dan Q A per S yang hasilnya 0,5. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya, yaitu F sama dengan P per Q. Hasilnya 333. Kita masukkan ke komentar. Kurung kurawai, enter, F sama dengan P per Q. Dan cat hasil. Dan kita akan run. Hasilnya 3,33, yaitu hasil peluang pria yang lolos untuk dipilih dari bagian EBB. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.